Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti, SE Empar Empro dari program studi D4 Pariwisata di kampus IPB Internasional. Adapun mata kuliah utama yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar pemasaran pariwisata. Untuk mata kuliah ini dalam setiap semesternya itu diberikan dalam 16 kali pertemuan, dan di setiap pertemuannya itu karena sekarang sedang di masa pandemi, maka pertemuan itu hybrid ya, jadi digabung antara online maupun offline, sinkronus dan asinkronus. Dalam hal ini, untuk tatap muka itu sendiri dilaksanakan melalui Zoom, sedangkan untuk evaluasi dan penyelesaian tugas-tugas itu diberikan lewat LMS, yaitu Learning Management System dari kampus IPB Internasional. Untuk pembelajaran dari PPP ini sendiri, untuk mata kuliah saya memberikan materi itu berdasarkan buku-buku yang terbaru dan jurnal-jurnal terupdate. Jadi seperti yang kita ketahui, dunia marketing, dunia pariwisata itu sangat berkembang ya, dalam sangat cepat berkembangnya, sangat dinamis, terutama di masa pandemi terjadi banyak perubahan dan pergeseran yang terjadi di dunia pariwisata. Selain itu, selain mata kuliah pengantar pemasaran pariwisata, saya juga mengampu mata kuliah yang lain. Hal ini terkait dengan pengalaman bekerja saya, di mana selain sebagai dosen, saya juga merupakan praktisi di bidang usaha perjalanan wisata. Sehingga di kampus saya juga mengampu beberapa mata kuliah lainnya, yaitu manajemen usaha perjalanan wisata, tata operasi darat, manajemen reservasi dan pertiketan, dan yang lainnya juga. Untuk pembelajaran itu sendiri, jadi dalam setiap pertemuannya, di awal saya selalu menjelaskan tentang RPS. Jadi rencana pembelajaran semester itu selalu saya terangkan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui apa yang akan kita pelajari selama satu semester. Selain itu, setelah penjelasan RPS, maka saya biasanya melanjutkan dengan pemberian materi melalui PowerPoint apabila kita melalui Zoom ya. Apabila di offline di kelas pun juga saya akan memberikan PowerPoint dan sesi diskusi di akhir materi. Selain itu, untuk evaluasinya, saya selalu memberikan sesi diskusi dan evaluasi, yaitu berupa tugas-tugas kecil ataupun tugas-tugas kelompok di LMS. Sehingga mahasiswa dimanapun dan kapanpun mereka bisa mengakses tugasnya. Untuk materi itu sendiri juga saya share melalui LMS, sehingga apabila ada yang tertinggal dan mahasiswa ingin mengulang materinya di rumah, mereka bisa kapanpun mengakses LMS mereka, di akun mereka, di gadget mereka. Itu saja untuk deskripsi diri yang bisa saya terangkan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maka untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi perkuliahan yang sudah pernah saya ampu. Terima kasih. Baik, selamat siang para mahasiswa. Jadi sekarang adalah perkuliahan kita yang pertama di mata kuliah pengantar pemasaran pariwisata atau yang biasa kita sebut dengan PPP. Jadi selamat datang di perkuliahan PPP bagi mahasiswa semester 3 kelas A dengan dosen saya sendiri, yaitu Febianti SE Empar Empro, yang akan membawakan mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Adapun mata kuliah ini berisi 16 kali pertemuan dengan capaian-capaian yang di sini bisa Anda lihat. Nantinya RPS ini akan saya share juga kepada ketua kelas sebagai pedoman ya untuk kita pembelajaran selama 1 semester. Jadi untuk mata kuliah pemasaran ini yang mengkhusus pada bidang pariwisata akan diisi dengan perkuliahan teori dan perkuliahan praktek. Adapun tujuannya untuk semua ini adalah agar mahasiswa mampu untuk
mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari di perkuliahan dan melihat praktik apa saja yang terjadi di lapangan. Tentunya nanti kita akan melakukan kunjungan di pertemuan ke-11 atau pertemuan ke-12, biasanya dilakukan pada saat selesai UTS ya. Kita akan melakukan kunjungan ke suatu destinasi atau suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata, dan kita akan mencoba melihat sisi pemasaran yang ada di sana, dan kita coba untuk menganalisa sesuai dengan teori yang sudah diberikan. Ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini, acuan saya adalah lebih banyak ke buku-buku yang memang sudah banyak digunakan di perkuliahan pemasaran di mana saja ya. Jadi nama-nama yang sudah sering muncul itu adalah nama-nama seperti ini ya. Jadi ada Kotler, Armstrong gitu ya. Dasar-dasar pemasaran bukunya kita bisa lihat di perpustakaan bukunya, ataupun ada di beberapa jurnal online yang bisa nanti akan saya share pada saat perkuliahan. Selain itu ada juga dari Parasuraman, yaitu tentang service quality. Lalu ada dari Hermawan Kertajaya, pemasaran ya bukunya. Lalu ada pemasaran jasa dari Bapak Fandi Ciptono. Baik, untuk teori-teori yang nanti akan saya berikan ke kalian, itu lebih banyak karena ini masih PPP di semester awal ya, yang merupakan dasar dari materi pemasaran yang akan kalian pelajari di semester berikutnya. Jadi untuk di prodi lain mungkin namanya ada dasar-dasar pemasaran, ada dasar pemasaran atau prinsip pemasaran dan sebagainya. Untuk di prodi D4 pariwisata kita untuk pengantar kita sebut dengan PPP, yaitu pengantar pemasaran pariwisata. Adapun mata kuliah lanjutan dari semester ini, dari pemasaran, ke depannya kemungkinan akan ada mata kuliah pemasaran digital atau hal-hal yang berhubungan dengan travel agent dan kepariwisataan lainnya di semester berikutnya. Gitu. Jadi di semester ini capaiannya adalah Anda harus memahami apa itu definisi dan sistem pemasaran secara umum. Selain itu, memahami dasar-dasar pemasaran pariwisata, memahami service marketing, lalu marketing and sales, lalu perilaku konsumen, ya, penelitian pemasaran pariwisata, dan segmenting, targeting, positioning, serta marketing mix, dan juga strategi pemasaran pariwisata. Adapun teori-teori ini nantinya akan saya input ke dalam pembelajaran selama 16 kali pertemuan, baik itu online maupun offline. Karena sekarang masih di masa pandemi, jadi perkuliahan masih dilakukan secara hybrid, yaitu diselenggarakan secara online dan offline dengan terbatas, ya, dengan jumlah mahasiswa yang terbatas. Untuk Zoom sendiri dilakukan di awal mata kuliah dengan penjelasan RPS, perkenalan dan penjelasan definisi dan sistem pemasaran secara umum, serta penjelasan tentang LMS. Biasanya nanti di perkuliahan, di akhir perkuliahan, di setiap perkuliahan, saya akan berikan evaluasi berupa tugas ya biasanya yang bisa kalian langsung submit ke LMS masing-masing. Apakah semua sudah bisa login ke LMS masing-masing? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke. Tidak ada kendala dalam login dan pastikan mata kuliah ini sudah muncul di LMS Anda, ya? Ya, Miss. Baik, Miss. Baik, ini adalah perkuliahan yang pertama, ya. Saya jelaskan untuk pertemuan di materi yang pertama. Di sini adalah tentang menjelaskan definisi dan sistem pemasaran secara umum. Nantinya di perkuliahan saya akan menjelaskan teori-teorinya terlebih dahulu. Dasar-dasar teori tersebut saya ambil dari buku dasar-dasar pemasaran dari Philip Kotler. Ya, nanti juga akan saya share berupa PPT, PowerPoint, dengan juga ada video pembelajaran. Di sana saya mengambil dari YouTube ya. Nanti YouTube-nya akan saya share juga agar mahasiswa bisa juga belajar di rumah. Ya. Untuk waktu dari perkuliahan adalah 2 kali 45 menit ya. Apabila offline.
Namun karena kita online, jadi kita melakukan pertemuan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah kita bertemu secara tatap muka seperti ini melalui Zoom dengan 30 menit saja. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan tugas atau pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa secara asinkronus melalui LMS. Ya, nantinya di LMS tersebut ada beberapa link yang bisa Anda pelajari di rumah, dan selanjutnya akan saya evaluasi dengan pemberian tugas juga lewat LMS. Lalu untuk penilaian juga akan saya lakukan lewat LMS. Ya, tentunya nanti akan ada tenggat waktunya ya, biasanya sehari atau 2 hari untuk mengerjakan tugas tersebut. Tergantung dari tugasnya sebanyak apa ya nantinya. Oke, jadi untuk pertama-pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi saya akan menjelaskan tentang penjelasan definisi pemasaran dan sistem pemasaran secara umum. Selanjutnya, untuk pertemuan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemasaran pariwisata, ya. Dan pembelajaran yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang service marketing. Dan begitu selanjutnya sampai ke pertemuan ke-16. Ya, nantinya RPS ini akan saya berikan ke kalian, saya akan share agar Anda bisa lihat di rumah masing-masing ya, dengan detail. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom chat yang ada di LMS, ataupun pada saat kita tatap muka seperti ini. Untuk UTS dan UAS, untuk UTS sendiri akan dilakukan di pertemuan ke-8. Ya. Dan untuk UAS akan dilakukan di pertemuan ke-16. Setiap semester kita akan mengadakan praktek lapangan sesuai dengan capaian prodi. Kita harus praktek lapangan dan melihat kondisi real yang ada di lapangan. Itu ada di pertemuan ke-11 atau 12. Dan setelah praktek lapangan, saya harapkan kalian untuk membuat laporan kunjungan ya sesuai dengan teori yang sudah diberikan. Biasanya saya akan bertanya tentang teori yang paling penting di pemasaran ya, di mana semua mahasiswa yang belajar pemasaran harus paham dengan hal ini, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, serta pemahaman tentang 7P dalam pariwisata. Seperti itu tentang RPS yang bisa saya jelaskan. Untuk hari ini, ada yang bertanya terkait dengan RPS, rencana pembelajaran semester kita? Silakan bagi yang ingin bertanya. Atau sudah jelas? Kalau dari saya sudah jelas, Miss. Baik. Sudah cukup jelas, Miss. Sudah cukup jelas? Baik. Jelas, Miss. Baik. Jelas, Miss. Oke, jika sudah jelas, kita akan segera ke perkuliahan yang pertama. Terima kasih. Baik, selamat siang. Bertemu kembali di mata kuliah Pemasaran Pariwisata di Diploma 4 Kepariwisataan semester 3. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi internet marketing pada destinasi pariwisata. Adapun materi ini, materi ke-14, di pertemuan ke-14, itu saya sudah masukkan materi ini ke LMS. Jadi just in case Anda terlewat Zoom ini ataupun ingin mengulang kembali materi ini, Anda bisa akses kapanpun dan dimanapun lewat LMS, Learning Management System, milik kalian sendiri. Ya, silakan nanti saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Selanjutnya akan ada sesi diskusi di akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung. Ya. Oke, jadi mata kuliah ini diisi oleh saya ya dengan Febianti SE Empar Empro. Oke, untuk materi internet marketing pada destinasi pariwisata ini saya banyak mengambil dari buku pemasaran destinasi pariwisata berkelanjutan di era digital oleh Nurdin Hidayah. Kenapa saya mengacu pada buku ini? Karena buku ini cukup baru ya.
terkait dengan internet marketing, kita semua tahu bahwa yang namanya dunia internet marketing sekarang berkembang dengan sangat pesat, sangat berbeda sekali dengan dulu ya. Kalau dulu kita marketing dengan cara menaruh spanduk, terus kita juga pemasaran door to door dan sebagainya, dan word of mouth. Kalau dulu word of mouth-nya itu secara offline ya, kalau sekarang word of mouth-nya by social media. Oke. Selanjutnya, pengertian internet marketing pada destinasi pariwisata. Sebelum kita beralih ke materi yang lebih dalam, jadi Anda harus paham terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan internet marketing. Ya, jadi sebenarnya internet marketing itu adalah segala usaha dalam memasarkan destinasi pariwisata kepada target market dengan menggunakan media atau saluran daring atau online. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih destinasi pariwisata itu harus dipasarkan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa sih kita butuh pemasaran untuk suatu destinasi? Kira-kira apa fungsinya? Ada yang bisa jawab? Baik, saya izin menjawab. Baik, nama, NIM? Baik, perkenalkan nama saya Augen dan NIM saya 2022-018 dari MKPA semester 3. Oke. Jadi menurut saya mengapa destinasi pariwisata itu butuh di marketing secara online? Yang pertama karena jika destinasi wisata itu siap, maka dia tuh perlu dipromosikan agar semua orang itu tahu tentang destinasi pariwisata itu. Nah, sekarang menggunakan internet marketing atau secara daring agar lebih efektif karena kan di era sekarang era digital tuh rata-rata orang itu banyak beraktivitas menggunakan media sosial, internet, dan lain sebagainya. Makanya menggunakan strategi marketing seperti ini sangat efektif. Jadi destinasi tersebut itu bisa jadi dikenal banyak orang. Sekian dari saya, Miss. Terima kasih. Baik, bagus sekali, Ogen. Jadi saya rasa pemahaman terhadap internet marketing ini sudah sangat melekat pada kalian semua karena sebagai generasi milenial dan generasi Z, kita semua sudah menggunakan internet marketing di kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama untuk melihat destinasi, ya, gitu. Jadi betul sekali yang sudah dikatakan oleh Ogen, ya. Jadi untuk PowerPoint ini, ya, ini bisa Anda akses di LMS. Selain penjelasan seperti ini, saya juga memberikan tombol seperti ini, ya. Ini speaker, tombol speaker. Di PowerPoint nantinya Anda bisa pencet tombol ini dan itu ada penjelasan dari saya terkait dengan materi yang diajarkan. Ini just in case ada materi yang ingin Anda ulang, Anda bisa mengulangnya di rumah untuk memperdalam pemahaman seperti itu. Ya. Jadi seperti sudah diketahui, internet itu sudah mengubah cara manusia melakukan pemesanan perjalanannya. Kalau misalnya dulu kita ke travel agent, kita harus datang langsung ke travel agent untuk bertanya kepada orang yang bersangkutan tentang destinasi yang ingin kita kunjungi. Sekarang kita sudah lebih mudah memesan tiket pesawat, memesan hotel dan sebagainya melalui OTA atau lewat booking engine. Ya, ada yang tahu kira-kira apa saja sih contoh OTA atau travel agent online yang sudah kalian kenal? Ada yang tahu contoh-contohnya apa saja? Izin menjawab. Mungkin kalau online travel agent itu seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, Pergi. Baik. Ya, terima kasih Fedlin. Jadi betul sekali. Contoh-contoh travel agent yang sudah kita kenal selama ini adalah Traveloka, Agoda, Tiket.com dan sebagainya. Ya, jadi sekarang sudah sangat mudah untuk memesan hotel, memesan tiket dan sebagainya. Dan itulah keunggulan dari internet marketing tersebut. Ya, jadi kapanpun dan dimanapun bisa dengan mudah untuk memesannya tanpa perlu datang langsung ke travel agent. Oke, ya ini saya skip ya, kita langsung ke materi berikutnya, komponen media online. Komponen media dan saluran online yang banyak digunakan dalam internet marketing sendiri terdiri dari website, ya, Anda sudah tahu website ya, lalu mesin pencari, search engine, atau surat elektronik yang berupa email, aplikasi mobile, dan media sosial. Nah, sekarang saya tanya lagi, ada yang tahu nggak kira-kira contohnya apa aja sih? Ada yang bisa kasih contoh apa itu? Contoh website, contoh search engine seperti apa?
Contoh email itu yang kayak gimana? Mungkin ada yang masih bingung. Kadang-kadang ada yang nggak bisa bedain antara website dan email ya. Terus aplikasi mobile, media sosial, silakan. Ini bisa kasih contohnya nama-namanya. Siapa aja boleh, silakan. Marcelino mungkin? Bisa diulang, Miss, pertanyaannya? Ya, untuk contoh dari search engine, contoh dari mesin pencari, contoh dari aplikasi mobile, sosmed, kayak Eh, gimana? Kalau mesin pencari mungkin seperti Google, Yahoo, atau Bing. Ya, Nah, betul. kalau untuk aplikasi mobile, kalau mungkin dari media sosial mungkin Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Ya, betul. Kalau, oh ya, aplikasi mobile ada yang tahu? Misalkan seperti OTA, dia punya aplikasi mobile juga ya, Ya, yang bisa di-download lewat HP ya, di Play Store gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Lino. Oke, sedangkan untuk website sendiri, mungkin itu Anda bisa lihat dari website dari Kementerian Pariwisata, website dari Dinas Pariwisata, website dari destinasi itu sendiri, kayak gitu ya. Jadi media online ternyata macam-macam ya, tidak hanya sosmed aja, ya, tidak hanya aplikasi mobile aja, tidak hanya email aja, tapi ada juga search engine juga termasuk aplikasi mobile, juga termasuk media online, dan website juga termasuk di dalamnya. Oke, nah ini adalah penjelasannya dengan lebih lanjut secara teori, apa itu website, apa itu mesin pencari, apa itu email, apa itu media sosial. Ya, contohnya sudah seperti yang tadi dijelaskan oleh Marcelino. Oke, selanjutnya jenis dan fungsi media online. Ternyata jenis dari media online itu mempengaruhi juga fungsinya. Ya, kita lihat di sini kita mengenal ada yang namanya media milik sendiri atau own media. Lalu ada media berbayar yaitu paid media dan media earn media yaitu media yang dikelola oleh pelanggan ya dan pihak independen lainnya. Oke. Own media itu kita bisa lihat own media itu bisa berupa website. Seperti contohnya blog atau sosial media atau email. Itu termasuk own media, media yang dimiliki sendiri. Ya. Selanjutnya ada paid media. Paid media itu biasanya kalau kalian melihat adanya online advertising atau ads. Itu termasuk paid media, media yang berbayar. Paham ya maksudnya? Media yang berbayar biasanya dalam bentuk ads, advertising. Ya. Biasanya suka ada kalau main game gitu, suka ada pop-up ads atau buka aplikasi suka ada pop-up ads atau buka sosmed tiba-tiba muncul ads ya di logaritma kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh dari paid media. Strategi dari suatu produk atau dalam hal ini destinasi ataupun travel agent agar mencapai target marketnya, mengkomunikasikan produknya sesuai dengan target marketnya. Seperti itu. Selanjutnya ada juga earn media. Earn media ini adalah media dalam hal ini yang gratisan, tapi dia sangat berdampak pada citra dan reputasi dari destinasi. Contohnya Google Review. Ya, kenapa? Karena di sana ada review, ada mention kalau di IG, Instagram, ataupun likes, ataupun share, ataupun repost dan komen, itu mempengaruhi sampai tidaknya komunikasi tersebut, informasi tersebut kepada targetnya. Jadi semakin banyak komen, semakin banyak likes, semakin banyak share, maka akan lebih banyak menjangkau masyarakat. Itu harapannya. Bisa dipahami ya? Itu kenapa kalau kita melihat ke sosmed sering tolong like-nya, tolong di-follow, tolong di-mention, ya. Seperti itu, agar komunikasinya sampai ke lebih banyak orang lagi. Paham ya? Oke, selanjutnya ada tahapan internet marketing pada destinasi pariwisata.
Jadi pada dasarnya website itu, ya, website itu kalau saya analogikan itu seperti kantor, seperti rumah, ya. Dia adalah tulang punggung dalam keberhasilan aktivitas internet marketing sebenarnya. Dari website kita bisa menilai apakah cara pengelolaannya profesional atau tidak, dari tampilannya kita bisa menilai secara kasat mata gitu, secara penampilan awal. Karena dalam persepsi konsumen, hal yang dilihat pertama kali itu sangat penting. Persepsi yang muncul ketika pertama kali itu sangat penting untuk selanjutnya menarik konsumen tersebut untuk mengeksplor yang berikutnya. Kalau dari awal saja dia sudah melihat tampilannya itu tidak menarik, bagaimana konsumen tersebut bisa eksplor ke hal yang berikutnya? Kan tentu saja males ya biasanya. Itu kenapa tampilan dari media internet ini harus menarik gitu. Ya. Dan ada website sendiri pun tidak cukup ya. Website tersebut harus dipasarkan. Harus dikomunikasikan bahwa website tersebut eksis. Dan website itu menampilkan pesan atau informasi dengan jelas ya harapannya dan lengkap kepada pengunjungnya, yaitu website visitor. Itu kenapa dalam website kita bisa melihat misalkan di website tourism apartemen dari suatu wilayah gitu, kita bisa melihat visitornya berapa seperti itu. Nah, itu untuk evaluasi apakah banyak dikunjungi atau tidak website ini, cukup informatif atau tidak, cukup diminati atau tidak, seperti itu. Oke, itu saja untuk penjelasan kali ini dari mata kuliah PPP tentang internet marketing. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dari kalian? Apakah ada pertanyaan terkait materi yang mungkin belum jelas? Baik, Miss, saya izin bertanya. Baik, Algen. Berarti apakah sekarang itu lebih baik semua destinasi pariwisata itu beralih ke digitalisasi? Maksudnya itu harus mulai punya website, promosi secara daring agar lebih efektif. Begitu ya, Miss? Iya, betul sekali, Ogen. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang, bahkan sebelum pandemi, apalagi di masa pandemi, destinasi itu harus setidaknya memiliki cara-cara dalam melakukan marketing dalam internet. Seperti itu. Minimal ada sosmednya. Minimal. Ya, lalu ada websitenya, karena dengan adanya website itu lebih membuat lebih terlihat profesional dan dikelola secara baik seperti itu. Lalu kalau bisa ya ada aplikasinya, itu akan jauh lebih baik. Karena sekarang tidak ada hal yang tidak dipasarkan melalui internet. Semuanya dipasarkan melalui internet. Ya, jadi memang demikian pentingnya internet bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangankan untuk marketing yang selalu berubah, ya, pembelajaran pun kita lakukan lewat internet semuanya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Semoga bisa jelas penjelasan pada hari ini. Jadi saya tutup untuk perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas atensi kalian semua. Untuk tugasnya, ya, nanti saya share lewat LMS. Nanti URL akan saya berikan terkait dengan tugasnya. Itu untuk mengevaluasi pemahaman terkait dengan internet marketing. Ya, untuk tugasnya sendiri saya berikan waktu 1 hari ya dari sekarang untuk mengerjakan di rumah dan disubmit melalui LMS. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, jika sudah dipahami, maka akan saya tutup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Baik, Miss. Selamat siang. Terima kasih, Miss. Selamat siang, terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.